أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل البيت الكرام شاول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد ولمشايخنا وعلى كافة ثم شاول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا مجيب السالين يا مجيب السالين Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u lan utawi kang kaping kepapat iku ayan zura nyento ningali sopo santri ilaihi marang guru bi'ainil ijlali kelawan pandangan kehormatan, memuliakan ijlal wa ta'zimi dan pengagungan. Wa ya'taqidalan nyento nekataken yakini dalam hati sopo santri fihi ing dalam guru atau ya tingkai guru lah darajatal kamali ing darajat kang sempurna fa inna zalika krono setuhune mengkonon mazkur karena sesungguhnya apa yang telah disebutkan tadi begitu yang zuru ilaihi bi'anil ijlal wa ta'zim wa ya'taqida fi darajatal kamal maksudnya seperti itu. Fa inna zalika krono setuhnya itu iku aqrabu ila naf'ihi iku aqrabu luwih marak-marake ila naf'ihi marang kemanfaatane santri bihi sebab zalik maksudnya sebab itu sebab mengagungkan Kolang diko sopo Abu Yusuf Imam Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Ngendika ing lafadz sami'tu as-salafa. Sami'tu krungu sopo ingsun as-salafa ing ulama salaf. Salaf itu zaman
Salaf maksudnya orang-orang terdahulu lah. Ada salaf, ada kholaf, ada mutakhirin. Ya zamannya para sahabat itu salaf, ada kholaf ke belakang lagi sedikit. Iku yakuluna hale podo mendika sapa ulama salaf, wong-wong salaf lah. Mendika ing lafat man la ya'taqidu, man utawi sapane wong iku la ya'taqidu ora nekataken sapa man jalalata ustadzihi ing kemuliaan gurune man la yuflihu mongko la yuflihu mongko ora beja atau menang gitu. Menang tuh beruntung lah gitu. Fala yukhatibu lan ora berbicara sopo santri syaikhahu ing gurune santri bita'il khitabi kelawan ta khitab tuh fa'al ta itu fa'altum gitu. Kalau di bahasa Indonesia tuh kamu gitu. Waqafihi atau lan kafe khitab kamu ya, kalau maf'ul itu kan kamu gitu, sama-sama kamu lah intinya. Kalau di fa'il itu kan pakainya ta khitab. Kalau di maf'ul bi pakainya kaf. Kayak momennya kalau di bahasa Arab sa'altuka gitu, kafnya itu ke guru gitu. Momennya kita berhadapan sama guru nih, kayak bahasa Arab. Sa'altuka, saya bertanya kepadamu gitu. Nah, kalau di bahasa kita itu saya ingin bertanya kepadamu gitu. Itu nggak boleh maksudnya tuh, jangan ngomong gitu. Mamanya ke Abi tuh, Abi saya mau tanya ke Abi, tapi sebut nama gitu. Atau jangan ngomong kamu gitu, maunya kamu tadi nyebut kayak gini gitu. Bukan, tapi tadi Abi tuh nyebut kayak gini gitu. Atau tadi Abi nyebutnya nggak kayak gitu deh gitu. Kayak gitu mamanya gitu, paham nggak? Jangan tadi kamu nggak nyebut kayak gini, paham nggak? Kalau di bahasa Indonesia tuh kamu lah gitu tuh, kamu gitu. Kalau bahasa Indonesia tuh nah ini tuh wala yunadilan orang undang sopo santri hi ing guru bi ismihi kelawan arane guru. Maksudnya jangan memanggil guru itu dengan hanya sebutan namanya gitu. Nah, tapi entah ya Abida atau guru saya atau begini, guru saya tuh mengatakan seperti ini, Abi itu mengatakan seperti ini, syekh saya tuh mengatakan seperti ini gitu. Atau orang yang alim gitu, seralah, yang penting Abuya atau apa gitu ya, ada sebutan itu. Bali aku lu balik ngendiko sopo murid. Nah kalau di sini makanya bali aku lu balik ngucap sopo santri ya sayyidi ing lafat ya sayyidi au ya ustadzi atau lafat ya ustadzi kalau bahasa Arab. Maksudnya wahai tuanku atau ya ustadzi wahai guruku gitu kalau di bahasa Arab. Nah maksudnya seperti itu. Jadi
Ya kalau di sini kan nggak umum ya, wahai gitu nggak umum. Kayaknya lebay banget gitu. Kayaknya lebay banget. Cuma kalau di bahasa Arab memang seperti itu. Jadi jangan nyebut nama gitu. Tapi eh, nyebut ya kemuliaan lah gitu. Atau wahai guruku atau wahai syekhku atau ya kalau kita sini abi gitu. Abi gimana gitu. Nah, itu. Nah, jangan nyebut nama itu. Nah, terus wala yazkuru lan orang menyebut wala yazkuru lan orang nyebut sapa santri hu ing guru aidon hale maneh fi ghaibatihi ing dalem ora nanane guru. Bi ismihi kelawan arane guru. Illa makrunan angin den gabung parki digabung gitu. Makrunan itu artinya dibarengi masalah. Ila makrunan angin den barengi so, bima kelawan barang yash'uru kang apa ya, kang merasa, kang menjadikan itu aja wis. Yash'uru kang merasa atau menjadikan apa ma bita'zimihi kelawan yang menunjukkan masyaallah. Yash'uru kang menunjukkan apa ma bita'zimi kelawan keagungane guru. Kaqaulihi kaya ucapane santri ing lafat qala asyakhu al-ustadz kadza au qala syekhuna. Nah, seperti seorang santri itu yang berkata, ya tadi tuh, guru saya tuh namanya gini. Kata guru saya atau kata guru saya, kata syekh saya, guru saya yaitu nah, mana ustadz musonif atau ustadz hebat. Nah, itu yang itu. Jadi ada kalau mau nyebut namanya tuh harus disebutkan ininya tuh apa namanya? Ya ustadznya itu, gurunya itu, paham nggak? Atau ininya itu, paham nggak? Nah, seperti itu. Nah, kata guru saya, Ustadz Abi Busrol mamanya itu. Nah, itu. Harus ada yang gitunya, Pom. Jangan padu ngasal wae. Kecuali atau dikasih sesuatu yang agung apa al-mukarramah atau apa itu, dan baru disebutkan namanya itu, al-imam atau apa terserah lah itu. Nah, ila makrunan dibarengi dengan sesuatu yang menunjukkan keagungan beliau itu. Atau qala syekhuna ya nggak apa-apa. Guru saya tuh mengatakan seperti ini, guru kami gitu. Guru kami tuh pernah bilang kayak gini. Nah, au nahwa zalika atau yang au nahwa zalika atau sepadane mekon-mekonon mazkur atau yang seperti itulah gitu. Nah, seperti itu. Jadi pertama ayan zuro ilahi bi ainil ijlal wa ta'zim, melihat dengan pandangan penghormatan dan keagungan. Kalau di Lubabul Hadis itu, ya, siapa orangnya yang melihat ulama itu, maka setiap pandangannya itu ada jadikan malaikat. Gitu. Nah itu. Nah guru kita kan ulama, ya kan, orang soleh. Nah maka setiap kita memandang beliau dengan pandangan penghormatan dan keagungan, maka ya setiap pandangan itu ada malaikat. Ya kebaikan lah, intinya sih ada kebaikan gitu, keberkahan gitu, ada keberkahan gitu, ada keberkahan dan kebaikan gitu. Terus wa ya'taqida fihi darajatal kamal, dan kita meyakini bahwa guru kita itu memiliki derajat yang sempurna gitu.
Jadi ya apa namanya, kita melihat guru kita tuh ya ada sempurna gitu. Jangan mengoreksi kekurangannya gitu. Ya, di dalam hati gitu, di dalam hati. Walaupun mau kayak gini, kita melihat guru kita tuh atau siapa lah itu yang ngajarkan kita itu melakukan kesalahan. Ya menurut kita gitu, bukan menurut kita ya, menurut bukan salah sih, maksudnya ya mungkin salah mengucapkan atau ketika ngaji terus i'rabnya salah gitu tuh. Nah, ya dua kemungkinan, kita mungkin nggak tahu itu tuh, karena i'rab itu kan fleksibel, kadang bisa dibaca nasab, kadang bisa dibaca rofa itu sesuai dengan pendapat para ulama itu. Nah seperti itu. Terus yang kedua ya manusiawi gitu aja, bisa lupa. Tapi yang ketiga itu kita ngetes kita gitu, apakah hati kita itu sebagai murid itu akan berprasangka baik atau buruk gitu. Nah seperti itu aja sebetulnya. Jadi kalau momennya kita lihat itu ya guru-guru kita mamanya, atau senior kita yang pernah ngajarin kita gitu, ya turut-turuan baik lah gitu. Atau apa gitu, makan sambil jalan gitu kan, ya secara adab kan kurang baik gitu, tidak patut untuk gitu. Ya kita anggap aja mungkin lupa gitu, atau khilaf atau apalah, yang penting kita jangan fokus kepada kesalahannya gitu, kita fokus pada kebaikannya. Paham nggak? Jadi kalau kita fokus kepada kebaikannya, maka ya yang timbul itu ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Toh cuma kayak gini aja, nggak dosa gitu cara kasarnya tuh. Maksudnya nggak sampai menimbulkan perkara yang gimana gitu. Nah seperti itu. Nah, jadi harus belajar lah, belajar. Namanya hati itu memang susah, tapi kita harus belajar untuk meyakini itu gitu. Nah, wa fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi, karena itu tuh mendekatkan, karena yang seperti itu mendekatkan kepada kemanfaatan santri ya, sebab itu. Qala Abu Yusuf sami'tu as-salafa yaquluna man la ya'taqidu jalalatal ustadzihi yuflah. Kata Imam Abu Yusuf tuh, saya mendengar ulama salaf zaman dulu itu mereka berkata, siapa orangnya yang tidak meyakini gurunya, tidak meyakini kemuliaan gurunya, maka dia tidak akan beruntung. Maksudnya tidak akan, ya mungkin tidak bermanfaat atau apa gitu. Minim-minim manfaat ilmu itu untuk diri kita sendiri, minimnya tuh. Tapi kita ya insya Allah sih manfaat ilmu itu bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita menikah, punya istri, punya anak, santri kita ntar anak kita dan istri kita, minim-minimnya gitu. Yang lebih parah, nggak manfaat buat diri sendiri dan keluarga. Minim tuh buat diri sendiri dan keluarga, itu paling minim ya kan, karena ya apa sih, ku anfusakum ya wa ahlakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Pertama tuh kita dulu, baru keluarga. Tapi insya Allah sih kalau kita mengamalkan ilmu, ya insya Allah ilmunya manfaat. Insya Allah ilmunya manfaat. Karena buahnya ilmu itu ya amal. Itu paling minimal gitu. Adapun ngajar ke orang lain itu ya alhamdulillah gitu tuh. Maksudnya Allah mempercayakan kita untuk bisa memberikan ilmu kepada orang lain gitu. Nah itu tuh patut disyukuri, bukan untuk pamer, tapi itu ya nikmat gitu. Ketika kita mengajarkan ilmu ke orang lain, dan orang lain mengajarkan ke orang lain lagi, orang lain mengajarkan ke orang lain lagi, maka kebaikan mereka itu beruntun sampai ke diri kita itu. Nah makanya kita minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga, anak-anak kita ajarkan kebaikan, ngaji, agama, walaupun cuma sholat, ikro gitu. Tapi kan
itu akan nyampe sampai tua, sampai si anak tua tuh akan dipakai terus. Ya kita sebagai orang tua ya insya Allah dapat kebaikan dari apa yang anak lakukan. Seperti itu maksudnya. Syukur-syukur anaknya jadi orang bermanfaat lagi, akhirnya masuk ke kita lagi. Nah gitu tuh. Jadi ya kalau kita punya keluarga, ya santri kita keluarga kita sendiri gitu. Awal gitu. Nah seperti itu. Jadi pasti insya Allah ada manfaat, insya Allah ada manfaat. Wala yukhatib syaikhahu bita'il khitab, ya, tadi saya jelaskan. Atau memanggil wala yunadi bi ismi, atau memanggil dengan namanya. Tapi bal yaqulu ya sayyidi ya ustadi. Wala yadhkuruhu aidun fi ghaibatihi bi ismihi illa makrunan bima yash'uru bi ta'zimihi qawlihi qala syekhu al-ustaz kaza. Atau kita memanggil dengan namanya saja. Ya kalau kita kan biasanya kiai, kalau di sini tuh ustaz, gus gitu. Kalau kita umumnya di Indonesia gitu. Kalau syekh kan kayak kurang umum gitu. Nah paling kan ustaz, kalau nggak kiai, kalau nggak gus gitu. Kata kiai saya gitu, kata gus ini gitu, kata guru saya gus ini, gitu. Seperti itu. Nah itu keren sekali tuh. Ini kalau ini ya tak gitu, itu kan sesuatu yang ada di hati tuh, jadi nggak kelihatan. Ya yang tahu kita sendiri sama Allah itu. Nah belajar untuk memperbaiki hati. Husnuzon lah sama guru itu husnuzon yang baik, husnuzon aja yang baik-baik. Adapun kita melihat momennya ada kesalahan ya tadi ya kita anggap saja, mungkin lupa, mungkin ini namanya manusia, atau ngetes saya nih lagi ngetes atau apa gitu tuh. Pokoknya terus juga itu kan baru satu, kebaikannya banyak gitu ya kan. Masa kebaikan 1000 dikalahkan oleh 1 atau 2 kesalahan, kan itu kan nggak logik, bang kan? Nah seperti itu. Ya seperti kita juga memandang orang seperti itu, maksudnya itu. Jangan sampai orang sering baik ke kita, terus dia melakukan kesalahan kepada kita 1 kali, 2 kali, ya. Terus kita membenci gitu. Nah, terus menghilangkan kebaikannya. Ya itu nggak boleh, dimaklum. Kalau teman kita lah, ya kalau bisa ya diberi nasihat, gitu, beri arahan gitu, supaya jangan kayak gitu. Nah seperti itu. Terus lagi ya. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5 iku ayarifa nyento ngawruhi sapa santri lahu marang guru haqqahu ing hake guru. Nama salsi Indonesia. Nah, terus selanjutnya itu kita harus mengetahui itu hak-hak guru itu apa gitu. Haknya guru itu apa? Haknya guru itu, oh ini lahunya ke guru ya, lahunya ke guru salah satu. Ayat arifah nyentong ngawruhi sopo, kalau di sini tuh marjinya. Ayat arifah nyentong ngawruhi sopo santri lahu kadwe guru hakkohu ing hake guru. Jarinya di depan, majrurnya tuh. Jadi kita tuh yantar maknanya dianjurkan gitu, bukan wajib gitu. Dianjurkan itu wajib. Dianjurkan kita sebagai santri itu mengetahui hak-haknya seorang guru. Gitu. Kan ada hak, ada kewajiban gitu. Nah seperti itu. Ketika guru itu haknya apa? Nah ya haknya guru itu mendapatkan penghormatan atau apalah itu dari kita gitu, yang baik-baik itu. Nah itu haknya. Kewajiban kita sebagai santri, kalau wajib itu kan harus ditunaikan, paham nggak? Kalau hak itu sesuatu yang memang pantas untuk beliau gitu.
Nah, seorang guru ya mau ngambil hak itu atau enggak terserah gitu. Tapi hak itu sesuatu yang memang pantas dan memang harus diberikan atau didapatkan oleh seorang guru gitu. Kayak momen kan ada apa namanya hak ini mustahik zakat itu kan dapat asnaf tuh. Ada orang ya salah satunya umpamanya orang miskin gitu. Orang miskin itu berhak mendapatkan zakat. Ketika orang miskinnya menolak, ya nggak apa-apa. Paham nggak? Nggak dosa gitu tuh. Karena tapi dia berhak mendapatkan gitu. Paham nggak? Nah tapi kalau menolak ya nggak apa-apa. Tapi kalau kewajiban itu tuh wajib. Jadi nggak boleh menolak gitu tuh. Wajib. Kayak kita menghormati guru itu wajib, bukan hak tapi wajib. Itu wajib kita. Kewajiban kita menghormati guru, khidmat ke guru, menjaga nama baik guru itu adalah kewajiban kita gitu. Kewajiban. Kalau kewajiban berarti sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Nah itu kewajiban, antara kewajiban dan hak gitu. Nah seperti itu. Ya kita harus mengetahui hak-hak seorang guru itu apa aja. Kewajiban-kewajiban seorang murid itu apa saja gitu. Harus paham. Nah. Terus walayan salan ora lali lupa lahu kadue guru fadlahu ing keutamaane guru wa ayyad'u lan nyento mendoakan sopo santri lahu marang guru mudata hayatihi ing dalem mangsane hidupnya guru ketika guru masih hidup wa ba'da mamatihi dan ing dalem sawise wafate guru meninggal. Terus sering mendoakan guru gitu, doakan kita kalau doa tuh diri kita, orang tua, guru. Kalau enggak orang tua sama guru. Kalau enggak guru dulu orang tua. Jadi 3 nih yang penting nih. Maksudnya yang penting sih ya 2 sih. Maksudnya guru dan orang tua gitu. Guru orang tua, guru orang tua, guru orang tua gitu. Yang penting tuh guru dan orang tua. Yang penting itu 2. Paling penting tuh. Ya kalau ya pribadi saya tuh ya 2 itu kalau saya sih maksudnya tuh. Pokoknya kalau lagi males-malesnya doa tuh udah nggak mau minta apa-apa, udah doain orang tua aja udah terus udah pergi gitu tuh. Yang penting doa orang tua terus guru udah pergi gitu tuh. Nggak usah panjang-panjang. Itu kalau lagi salam assalamualaikum terus udah yang penting 2 orang 2 itu mau 2 komponen itu gitu tuh. Terus udah tuh nggak minta Allahumma apa gitu tuh apa hasanat wal akhirat udah malas banget udah yang penting 2 itu kena itu tuh udah pergi, yang penting 2 itu kena pergi udah itu aja. Itu mah kalau malas maksudnya itu kalau semalas-malasnya itu yang penting tuh 2 itu yang itu. Kalau kita sering mendoakan orang tua ya kita tuh bisa ya digampangkan rezekinya tuh. Guru digampangkan perkaranya, urusan-urusannya, berkah lah hidup tuh. Wa yura iyalan nyento reksa sapa murid apa santri zuriyatahu ing zuriyae guru. Anak-anaknya gitu tuh, cucu-cucunya. Wa aqo ribahu dan lan piro-piro kerabate guru. Wa awadda ahulan misal tuh nggak paham ya ini bener-bener tulisannya sih. Ini tuh coba lihat ini. Au awidda'ahu. Nggak paham maknanya tuh. Tapi maknanya tuh kalau di itu tuh artinya tebusan mungkin orang-orang yang dekat dengan guru kayaknya sih. Maksudnya kalau kerabat itu kan paman itu namanya kerabat gitu. Tahu nggak?
kerabat itu bukan teman ya, beda ya. Beda, teman dengan kerabat itu beda. Kalau di bahasa Arab, kerabat itu kayak teman, paman, bibi. Nah itu terus kakek kalau salah itu namanya kerabat. Kalau saudara itu ya kakak adik kita itu saudara, akhun namanya. Nah, zuriyah itu yang ke bawah. Nah, Audia itu orang yang dekat lah, yang ditanggung oleh beliau. Dan nyari aja lah, nyari maksud nggak tahu. Wa yata'ahada lan ini jam berapa sih? Ini jam berapa sih? Sampai jam 6 dah. Kita jam berapa? Jam 6 dah. Habis jam 6. Wa yata'ahada lan nyento apa namanya, senantiasa tuh bahasanya apa sih, berkomitmen ya, senantiasa itu aja, berkomitmen itu beliau apa, selalu itu tuh bahasa apa sih, bahasa Jawa ini saya nggak paham. Sopo santri ziarata kubrihi ing ziarah, mengunjungi kuburnya guru. Ketika gurunya sudah wafat, kita harus sering, ya kalau kita hari Jumat atau sebulan sekali terserah lah, yang penting ada pengunjungan atau ziarah ke kuburnya guru. Wal istighfaro, dan memintakan ampunan lahu marang guru. Wa sodaqota lan sodakoh, bersodakoh anhu saking guru, maksudnya ya bersodakoh atas nama guru. Wa yaslukalan menempuh sopo santri visumti ing dalem menang, maksudnya jalan ini di bawahnya tuh wafil mukhtari asumtu atorik, jalan hidup. Wal huda lan petunjuk maslakahu ing ya jalannya guru. Wayu ro'yalan nyentong reksa sopo santri fitini ing dalam agama wal ilmi dan ilmu, ada tahu ing kebiasaannya guru. Waya ta'addab lan nyento beradab sopo santri bi adabihi kelawan adabe guru. Walaya lan nyento ora meninggalkan sopo murid al iktidaa ing perkara kang yang dijadikan panutan, itu ikuti, ini perkara kang diikuti bihi kelawan guru. Nah ini yang penting tuh, beradab dengan adabnya guru. Jadi kita bukan hanya dekat dengan guru, tapi kita belajar untuk apa sih, melakukan. Jadi gini nih, keberkahan kita dekat dengan guru itu ketika kita bisa, sifat kita itu bisa meniru guru gitu, kebaikannya gitu. Nah seperti itu tuh yang paling penting tuh, bukan malah ini. Yang penting tuh, jadi gini, kita dekat dengan guru itu untuk pertama ya salah satunya keberkahan, keduanya kita mengambil faidah itu. Ini guru nih kalau kayak gini, oh gini, kalau ngobrol sama tamu kayak gini. Kalau sama orang kayak gini, sama kayak gini. Jadi kita niru itu tuh yang baik-baik tuh, paham kan? Bukan hanya dekat-dekat saja ya, tapi niru. Kayak kita nih, orang yang dekat-dekat kanjeng Nabi yang kayak apa? Yang ngikutin sunnahnya ya, ngikutin kegiatannya. Emang pernah lihat kanjeng Nabi? Pernah nih lihat? Kalau zaman sekarang maksudnya itu, ya nggak pernah lihat. Ya udah kita kalau pengen dekatnya kita ngikutin sunnahnya, ngikutin kegiatan Nabi lah, gitu. Yang minimal nggak semuanya, maksudnya itu berapa kayak gitu. Belajar untuk mengikuti, gitu. Beradab dengan adabnya guru atau dengan adabnya Rasulullah, maka kita akan menjadi seperti dekat gitu. Nah seperti itu. Karena apa? Karena patokannya itu gitu. Guru saya tuh kalau makan atau zaharan tuh kayak gini,
Guru saya tuh kayak gini, guru saya tuh baik tuh, masa saya harus baik gitu tuh, masa saya guru saya baik, saya nggak baik gitu tuh. Guru saya sering memberi, maka saya belajar untuk memberi, mengasihi orang, saya belajar untuk mengasihi orang itu. Nah itu ya ngomongnya nggak kasar ya, kita belajar untuk tidak ngomong kasar. Nah seperti itu maksudnya tuh. Nah itu supaya kita menjadi dekat. Karena apa? Karena walaupun jauh ntar pikirannya oh kayak gini, oh kayak gini. Di rumah pun kayak gitu ntar. Seolah-olah tuh apa namanya? Saya tuh ya mungkin nih. Maksudnya memang sih apa-apa tuh memang karena Allah gitu. Tapi kalau saya kayak gini, saya santri ya. Kalau saya kelakuan ibadah, ntar khawatir guru saya yang kena nih. Khawatir nama guru saya itu tercemar, nggak baik gitu. Akhirnya kita alingnya guru, gitu. Nah seperti itu. Jadi itu ntar akan menimbulkan kita untuk ya akan selalu walaupun kita keluar dari pondok pasti ntar kesini lagi. Maksudnya main gitu, sering namanya sering sowan ke guru, sering sowan ke guru. Nah itu. Yang penting tuh itu sebenarnya. Ya banyak santri yang udah keluar jarang sowan gitu kan. Nah, ada ya santri yang kayaknya tuh badung gitu tapi sering sowan gitu. Ketika udah keluar tuh sering sowan gitu, sering datang gitu. Walaupun ngobrol nggak jelas itu, yang penting datang gitu. Ada yang santri kadang diem kayaknya hidup gitu, tapi kadang jarang sowan. Nah, seperti itu jadi ya kalau guru sih ya nggak pengen disowani, tapi itu haknya gitu. Tapi kewajiban kita sowan itu kewajiban, haknya guru disowani, disambangi, di apa namanya dikunjungi gitu. Haknya guru ada. Nah kewajiban kita untuk mengunjungi. Nah seperti itu maksudnya. Nah makanya ya penting sih maksudnya. Ya insya Allah sih kalau kita melakukan ini insya Allah ini punya manfaat. Minimal manfaat untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, istri kita atau anak-anak kita. Nah, atau orang yang ada di dekat kita lah, kakak kita, adik kita, semuanya gitu. Nah itu nggak apa-apa, kalem. Ntar semua punya santri, punya murid. Ya muridnya itu siapa? Kalau laki-laki ya istrinya dan anak-anaknya. Kalau perempuan ya anak-anaknya. Ya mungkin juga suaminya. Kalau suaminya kurang berkali dapatnya nggak bisa ngaji kan, ya kan? Mas ya tak ajarin alif bataan gitu. Ya kan nggak apa-apa kan, ngajarin suaminya tuh apa gitu di kamar, ya kan? Nah, wallahu a'lam bishawab.